Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la khawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, malam ini mari ikut saya. Apa saja pekerjaan saya kalau malam. Jadi kalau siang itu kan kita bersama dengan saudara-saudara kita yang berada di Padepokan. Kalau malam saya lebih senang untuk menyendiri dan menenangkan batin di tempat yang sunyi. Salah satu tempat yang saya sukai yaitu berada di gua, karena di dalam gua tidak ada siapa-siapa dan paling nikmat untuk menenangkan batin. Ada pelajaran yang luar biasa yang kita dapatkan ketika kita untuk mendem atau mendito, supaya diri kita bisa memendam semua keakuan yang ada di dalam diri kita. Mungkin di waktu siang kita banyak yang mencari, banyak yang memuji, banyak yang membutuhkan. Jangan sampai itu membuat diri kita menjadi hubud dunya, lupa dengan siapa diri kita, dan pada akhirnya merasa diri kita paling berharga. Nah, di waktu malam ini butuh pengembalian diri ke dalam diri kita yang sejati. Untuk bisa mengetahui tentang diri kita sejati, maka kita butuh tempat yang hening supaya diri kita bisa mengendalikan diri. Jadi manusia itu tidak akan mungkin bisa menemukan jati dirinya kalau belum bisa mengendalikan diri. Wong iku ora bakal iso nemoni jati dirine lek urung iso ngendhalikne diri. Jadi supaya kita bisa menemukan jati diri kita, kita harus bisa mengendalikan diri kita. Supaya kita bisa tahu diri dan bisa menempatkan diri. Jadi ketika kita ingin mengetahui jati diri kita harus bisa mengendalikan diri, kendalining diri, agar diri kita tidak mudah dikendalikan oleh semua hal yang ada di luar diri kita, termasuk dikendalikan oleh nafsu amarah dan lain sebagainya. Jadi santri itu harus bisa mengendalikan diri, tidak mudah untuk dikendalikan oleh orang lain. Ketika dicaci maupun dipuji tidak akan merubah diri kita yang sejati. Kita ya tetap kita, manusia biasa yang semuanya adalah hamba. Jadi harus tahu diri dan bisa menempatkan diri. Diri kita ini adalah hamba yang semuanya adalah wayang yang digerakkan oleh dalang. Jadi harus manut, wis manut ae karo kersane Gusti, supaya diri kita bisa menjadi manusia yang sejati. Maka kita harus bisa menempatkan diri. Seperti halnya ketika ada orang-orang yang datang itu kan juga kersane Gusti, maka jangan terlalu banyak berpikir. Jadi saya kasih tahu ilmu pamungkas saya yang pertama, yaitu jangan mikir. Walaupun banyak pikiran tapi jangan difikirkan. Walaupun ada masalah jangan dijadikan masalah, karena setiap persoalan pasti ada jawaban. Pasti setiap ada persoalan dan diberikan ujian pasti ada jalan keluarnya. Monggo ikut saya ke tempat biasa saya nongkrong.
Alhamdulillahirobbilalamin. Akhirnya sampai juga di dalam gua. Berdiam diri di dalam gua ini mungkin banyak sekali saudara-saudaraku yang bertanya, kenapa sih harus di dalam gua? Sebenarnya ada asbabun nuzulnya, ada ceritanya sebenarnya, bahwa Nabi kita baginda Rasulullah SAW ketika belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, beliau pun juga sering sekali bertirakat, berada di dalam Gua Hiro selama 15 tahun. Di dalam gua itu kita bisa dengan mudah dan tenang untuk berdiam diri dan menenangkan diri kita. Jadi bertafakur, berdiam diri sebelum diri kita benar-benar didiamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan berdiam diri, maka diri kita akan dengan mudah untuk mengetahui siapa sejatinya diri kita. Dengan begitu, insya Allah diri kita akan selamat dunia dan akhirat. Karena siapa yang mengetahui tentang dirinya, maka dia akan tahu dengan siapa penciptanya. Karena Allah tidak akan memperkenalkan dirinya sebelum memperkenalkan dengan siapa diri kita. Oleh sebab itu, kenalilah jati diri kita dengan cara mengendalikan diri kita. Jadi uang itu urung bakal iso nemoni jati diri, lek urung iso mendaliki diri. Jadi manusia itu tidak akan bisa menemukan jati dirinya sebelum mampu mengendalikan dirinya. Supaya bisa mengendalikan diri, maka harus tahu diri dan pada akhirnya bisa menempatkan diri. Dan santri itu harus bisa mengendalikan diri. Sebab itu diajarkan berbagai macam riyadhah agar bisa mengendalikan diri. Salah satunya mengendalikan diri dari kesenangan dunia, makan, minum, yaitu dengan cara berpuasa. Mengendalikan diri dari tidur, kesenangan tidur, yaitu dengan cara melekan, betah melek. Mengurangi kesenangan dunia, karena ketika dunianya ini ditekan, maka nurnya akan keluar. Supaya diri kita bisa mengendalikan diri, tidak mudah dikendalikan oleh amarah. Tidak ketika baru sekedar digoda, dicaci, dibully, sudah bingung, sudah kuah, sudah goyah, sudah uah dengan semua hal. Belajar seperti huruf alif yang tanpa goyah dan tanpa uah dengan semua hal yang keluar dari diri kita, supaya kita bisa menempatkan diri dan tahu diri. Seperti halnya ketika kita sekarang ini menjadi makhluk, menjadi hamba, maka posisikan diri kita, tempatkan diri kita benar-benar sebagai hamba. Jangan sampai kita menempatkan diri kita sebagai Tuhan. Manut kersaning Gusti. Yang penting diterima ing pandum, diterima dengan sabar apa saja yang diberikan Allah kepada kita. Maka hidup ini akan menjadi tenang. Tidak perlu aji-aji supaya diri kita diajeni oleh orang lain. Dengan cara kita mengajeni orang lain, kita nanti pasti akan diajeni oleh orang lain. Tidak usah ingin menjadi uang, karena kita dilahirkan ini pun juga sudah menjadi uang. Ketika kita menguangkan orang lain, memanusiakan manusia, maka diri kita pasti akan menjadi manusia yang sejati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nur zati wa siri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, supaya diri kita bisa mengenali jati dirinya kita. Maka yang pertama, kenalilah nafas yang ada di dalam diri kita. Sebab selama kita hidup, maka selama itu juga kita bernafas. Selama kita bernafas menggunakan hawa nafas ini, maka selama itu juga kita mempunyai hawa nafsu. Jadi hawa nafsu tidak akan bisa dihilangkan, bisanya hanya dikendalikan. Oleh sebab itu, apabila ingin menjadi manusia sejati, manusia yang sebenar-benarnya manusia, maka harus mampu mengendalikan hawa nafsunya. Sebab dikatakan manusia yang sempurna, bukan sempurna apa adanya, sempurna karena kita sempurnakan. Sempurna sebab mempunyai akal dan nafsu. Sedangkan malaikat hanya mempunyai akal dan hewan hanya mempunyai nafsu. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka akan lebih mulia daripada malaikat. Tetapi kalau nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka akan lebih hina dari binatang. Oleh sebab itu, kendalikan nafsu dengan akal. Salah satunya dengan cara mengenali nafas. Setiap keluar nafas digunakan untuk berzikir. Masuk nafas, keluar nafas, Allah. Masuk nafas, keluar nafas, Allah. Bertafakur, berdiam diri sebelum benar-benar didiamkan oleh Allah.